Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat, khususnya para peserta PPG Guru Tertentu tahun 2025? Jumpa kembali di channel Kang Safar. Di video kali ini kita akan coba membahas soal-soal Bapak Ibu ya, soal-soal UTBK atau ujian tertulis berbasis komputer pada UKP PPG Guru Tertentu tahun 2025. Nah, untuk soal-soal yang nanti akan kita bahas pada video kali ini Bapak Ibu, mengacu pada kisi-kisi ya, kisi-kisi UKPPG terbaru tahun 2025. Jadi kisi-kisi ini ada pada Juknis ya, Juknis pelaksanaan UKPPG tahun 2025 yang baru di-share beberapa hari kemarin Bapak Ibu ya. Baik, untuk lebih jelasnya langsung saja kita lanjut ke pembahasan. Nah, baik, yang pertama Bapak Ibu sebelum ke pembahasan soal ya, kita lihat dulu di sini. Berdasarkan kisi-kisi UKPPG tahun 2025, ini ada 7 komponen ya, 7 komponen utama yang nanti akan menjadi bahan ujiannya Bapak Ibu nih ya. Ada 7 komponen atau 7 materi. Yang pertama, ini ada pedagogik nih Bapak Ibu ya. Pedagogik, kemudian kepribadian, lalu ada tentang sosial dan profesional. Nah, 1 sampai 4 ini sebetulnya adalah atau merupakan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, dan tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan istilah yang 4 ini, pedagogik, kepribadian, sosial, dan juga profesional. Nah, kemudian yang kelima ini ada asesmen dan bimbingan konseling Bapak Ibu ya. Lalu yang keenam ada filosofi pendidikan dan nilai, dan ketujuhnya adalah pembelajaran sosial emosional. Oke, ini 7 komponen utama yang nanti akan menjadi bahan di uji pengetahuan nanti. Selanjutnya kita lihat dulu kisi-kisi untuk komponen yang pertama Bapak Ibu ya. Untuk komponen yang pertama ini ada 3 indikator nih. Nanti kita akan buatkan soal dan juga pembahasannya di video ini. Jadi ini indikatornya ada 3 untuk kaitannya dengan pedagogik Bapak Ibu ya. Ya, ini ada 3. Yang pertama, menerapkan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman. Ini yang di blok ini atau yang ditebalkan ini adalah kata kuncinya Bapak Ibu ya untuk indikator pertama. Jadi lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Ini yang nanti akan menjadi kata kunci sehingga Bapak Ibu mudah untuk menentukan jawaban pada soalnya gitu ya. Kemudian indikator kedua, menerapkan pembelajaran efektif. Ya, ini sama-sama penerapan atau aplikasi berarti yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini juga menjadi kunci. Lalu di indikator ketiga melakukan asesmen, umpan balik dan juga pelaporan. Yang ketiga-tiganya ini juga diarahkan pada ini ya, berpusat pada peserta didik juga gitu ya. Baik, kita langsung saja ke pembahasan soal-soal nih. Nah, ini soal yang pertama Bapak Ibu ya. Ini kaitannya dengan komponen pertama pedagogi. Di awal semester, Bu Wina mendapati beberapa siswa pendiam dan enggan berpendapat dalam diskusi kelas. Oke, ini ada kasus ya. Siswa pendiam dan juga enggan berpendapat. Nah, ia lalu mengatur ulang posisi duduk menjadi melingkar. Oke. Menetapkan aturan berbicara bersama, kemudian memberikan waktu refleksi sebelum siswa menjawab. Nah, apa tujuan utama strategi yang dilakukan oleh Bu Wina dalam konteks pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Oke, ya. Kita lihat di sini beberapa opsinya. Yang pertama, yang A, mengontrol partisipasi siswa dalam diskusi kelas. Jadi tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Wina ini Bapak Ibu ya. Ini yang pertama, yang A, mengontrol partisipasi siswa dalam diskusi kelas. Kemudian yang B, mempercepat penyampaian materi melalui efisiensi waktu. Lalu yang C, membangun lingkungan belajar yang aman dan memberi ruang ya bagi semua siswa untuk terlibat. Lalu yang D, menyeleksi siswa yang paling aktif untuk dijadikan role model. Kemudian yang E, menjaga kedisiplinan agar siswa tidak ribut saat diskusi. Baik, kita langsung saja lihat jawabannya adalah yang C Bapak Ibu ya. Membangun lingkungan belajar yang aman. Oke, ini kalau kita lihat lingkungan belajar yang aman ini sesuai dengan indikator pertama Bapak Ibu ya untuk komponen pedagogik. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pembahasan di sini. Nah, strategi ataupun cara atau teknik yang dilakukan oleh Bu Wina ya, ini menciptakan suasana aman dan juga nyaman agar semua siswa bisa terlibat aktif. Nah, pengaturan tempat duduk, kemudian aturan bersama dan juga refleksi sebelum menjawab ini adalah bentuk pendekatan yang berpihak pada peserta didik gitu ya. Jadi opsi yang pasnya itu yang C Bapak Ibu. Nah, sementara untuk opsi yang A nih, yang A dan juga E Bapak Ibu, ini terlalu menekankan kontrol dan juga disiplin ya. Selanjutnya untuk opsi B ini menyoroti efisiensi bukan kenyamanan ya, untuk yang B nih. Lalu untuk yang D ini tidak sesuai karena tidak ada seleksi siswa gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal kedua Bapak Ibu. Masih tentang komponen pedagogik.
Nah, Pak Hardi mengajak siswa membuat peta konsep ya, membuat peta konsep dari hasil pengamatan secara langsung di lapangan. Nah, siswa dibiarkan berdiskusi, kemudian membuat kesimpulan awal, lalu membandingkan temuannya dengan konsep ilmiah dari buku. Nah, strategi tersebut mencerminkan bahwa pembelajaran Pak Hari itu seperti apa, gitu ya. Apakah A, fokus pada hasil akhir berupa laporan tertulis? Apakah yang B, memberi kebebasan penuh tanpa arahan dari guru? Ini agak negatif pernyataannya Bapak Ibu ya. Kemudian yang B nih, yang C, mendorong siswa aktif membangun pemahaman dari pengalaman konkret. Oke, pengalaman konkret. Lalu yang D, menghindari sumber belajar konvensional seperti buku. Enggak juga ya, karena di akhir ini kan ada ini nih, membandingkan temuan dengan konsep dari buku. Menilai siswa berdasarkan kecepatan kerja kelompok. Oke, ini yang E. Nah, sebetulnya yang B ini, yang B dengan D ini udah bisa langsung dieliminasi Bapak Ibu ya. Karena yang B kan memberi kebebasan penuh tanpa arahan guru, ini kan enggak dilakukan gitu ya. Tetap secara apa tetap dikontrol kan gitu ya. Kemudian menghindari sumber belajar seperti buku juga enggak kan gitu. Nah, kita lihat opsi jawabannya atau jawabannya. Jawaban yang tepatnya adalah yang C ya, mendorong siswa aktif membangun pemahaman dari pengalaman konkret ya Bapak Ibu ya. Pengalaman konkret ini sesuai dengan konteks soal. Nah, ini pengamatan langsung di lapangan. Nah, ini kan, ini konkret Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lihat pembahasannya biar lebih jelas. Pembelajaran ini berbasis konstruktivisme ya, di mana siswa belajar dari pengalaman langsung, lalu mengaitkan dengan konsep. Nah, hal ini menunjukkan pendekatan yang berpusat pada peserta didik gitu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya untuk opsi A dan E, ini menekankan hasil dan kecepatan. Kemudian untuk B ini keliru ya, karena guru tetap memfasilitasi, ya betul kan? Kemudian yang D ini tidak tepat karena buku tetap digunakan. Ini juga sama ya, makanya langsung kita tandai nih untuk B dan D, karena jelas-jelas ini nggak sesuai dengan konteks soalnya begitu. Nah, baik, selanjutnya soal ketiga ya, masih tentang pedagogik. Dalam tugas menulis esai, Bu Ririn meminta siswa menilai karyanya sendiri berdasarkan rubrik yang dibagikan ya. Ia juga memberi catatan kekuatan dan area perbaikan. Lalu meminta siswa memperbaiki tulisannya sebelum dikumpulkan akhir. Nah, pendekatan asesmen ini mencerminkan apa nih ya yang dilakukan oleh Bu Ririn. Kita lihat opsinya, yang A, penilaian otentik berbasis hasil karya murid. Atau yang B, penekanan pada hasil akhir sesuai standar nasional. Ya, penekanan, ini penilaian. Lalu yang C, penilaian kuantitatif berdasarkan rubrik baku. Lalu yang D, pembelajaran yang menekankan perbaikan berkelanjutan dan refleksi murid. Lalu yang E-nya, pengendalian kualitas tulisan siswa secara administratif. Langsung kita cek jawabannya adalah yang D, Bapak Ibu ya. Jadi pendekatan asesmen yang dilakukan oleh Bu Rudin ini mencerminkan pembelajaran yang menekankan pada perbaikan berkelanjutan dan juga refleksi murid begitu ya. Nah, di sini ada perbaikan nih Bapak Ibu ya. Nah, area perbaikan. Nah, ini juga mesti diperhatikan nih ya. Karena ini untuk memudahkan kita di dalam menentukan jawabannya Bapak Ibu ya. Jadi ada kemiripan juga nih di sini kan, perbaikan. Ini menekankan perbaikan ya. Nah, untuk lebih jelas kita lihat pembahasannya. Bu Ririn menerapkan asesmen formatif ya Bapak Ibu, dan juga reflektif. Asesmen formatif itu asesmen yang dilakukan pada saat proses ya, proses kegiatan belajar berlangsung. Nah, ada dua di sini asesmen yang dilakukan oleh Bu Ririn, formatif dan reflektif. Nah, penilaian diri ya Bapak Ibu, dan juga revisi menunjukkan bahwa siswa terlibat aktif dalam proses belajar. Nah, untuk opsi A ini hampir benar tapi kurang menyoroti masalah refleksinya. Sementara untuk opsi B dan C ini menekankan pada hasil dan juga angka ya. Sementara E ini bersifat administratif, bukan pembelajaran yang berpihak pada siswa gitu. Maka jawaban yang benarnya adalah yang D ya Bapak Ibu. Jadi ada refleksinya juga di sini Bapak Ibu nih ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal keempat ini kita awali dengan ininya dulu Bapak Ibu ya, kisi-kisinya dulu karena nanti di soal keempat ya, soal keempat mengacunya ke sini, yaitu tentang kepribadian. Komponen kedua ini kita masuk ke komponen kedua tentang kepribadian. Nah, untuk komponen kepribadian ini ada 3 indikator juga Bapak Ibu ya. Yang pertama menerapkan perilaku yang mencerminkan kematangan moral, emosi, dan juga spiritual ya sesuai dengan kode etik ya. Ini kaitannya dengan kode etik guru. Lalu indikator keduanya menerapkan pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Oke. Lalu indikator ketiga membiasakan pentingnya menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Oke, menempatkan ini ya. Oke, 3 indikator kita akan buatkan pembahasannya di sini. 3 soal juga Bapak Ibu ya sesuai dengan jumlah indikatornya. Kita langsung lihat ke soalnya. Soal keempat tentang kepribadian ya. Pak Wahid menolak menerima bingkisan dari orang tua siswa yang ingin berterima kasih.
karena nilai anaknya naik gitu ya. Ia menjelaskan dengan sopan bahwa nilai diberikan secara objektif dan tidak bisa dikaitkan dengan hadiah atau imbalan. Nah, tindakan Pak Wahid ini mencerminkan bahwa apa nih Bapak Ibu ya? Apakah menjaga citra sebagai guru yang tegas di hadapan orang tua gitu ya. Terus apakah menjaga citra? Apakah yang B melindungi sekolah dari kemungkinan pelanggaran hukum? Lalu yang C menjalankan profesionalisme dan integritas sesuai kode etik guru. Lalu yang D menghindari konflik dengan kepala sekolah. Atau E menunjukkan keberanian dalam menolak bantuan. Nah, dari 5 opsi ini, jawabannya adalah yang C, Bapak Ibu ya. Jelas, menjalankan profesionalisme dan juga integritas ya, menjaga integritas sesuai dengan kode etik. Nah, ini kata kuncinya Bapak Ibu ya. Kode etik seorang guru sesuai dengan indikator pertama untuk komponen kepribadian. Kita lihat pembahasannya. Nah, penolakan yang dilakukan oleh Pak Wahid ini Bapak Ibu didasari pada prinsip moral dan juga profesional yang menjaga objektivitas penilaian dan menjunjung integritas sesuai dengan kode etik guru ini ya. Nah, untuk opsi A dan E ini terlalu berorientasi pada kesan pribadi ya. Nah, kesan pribadi. Kemudian untuk opsi B dan D ini menyiratkan motif defensif, bertahan gitu ya, bukan nilai etik yang mendasar. Oke, kita lanjut ke soal kelima. Masih tentang komponen kepribadian. Sebentar. Butari menyadari bahwa banyak siswanya tampak pasif ya saat ia mengajar dengan metode ceramah. Setelah membaca jurnal pendidikan dan berdiskusi dengan rekan, ia mengubah metodenya menjadi lebih interaktif dan sering mengevaluasi respon siswa. Nah, perubahan yang dilakukan oleh Butari ini menunjukkan bahwa apa nih ya, perubahan dari awalnya menggunakan metode ceramah, kemudian menggunakan metode yang lebih interaktif begitu. Apakah yang A menyesuaikan strategi mengajar berdasarkan keinginan siswa, atau B bereaksi atas kritik dari kepala sekolah, C berani bereksperimen agar suasana kelas lebih menyenangkan, yang D mengembangkan diri melalui kebiasaan refleksi dan perbaikan praktik pembelajaran, atau E mencari perhatian rekan sejawat dengan pendekatan baru. Nah, ini ya untuk yang ini udah langsung bisa kita eliminasi Bapak Ibu ya, mencari perhatian ini kan kurang bagus lah, nggak bagus ya, bukan pilihan yang bagus. Ini juga sama karena kan di sininya nggak ada kritik ya. Untuk B dan E mungkin bisa langsung kita eliminasi. Baik, langsung kita cek jawabannya adalah yang D Bapak Ibu ya, mengembangkan diri melalui kebiasaan refleksi dan juga perbaikan praktik pembelajaran. Nah, ini sebetulnya yang memang nyambung dengan konteks soal. Kita lihat pembahasannya. Butari melakukan refleksi ya terhadap praktiknya dan mengambil tindakan konkret untuk memperbaiki pembelajarannya. Nah, ini merupakan bagian penting dari apa? Dari kompetensi kepribadian sebagai seorang guru di dalam mengembangkan diri secara berkelanjutan gitu Bapak Ibu ya. Itu poinnya. Nah, sementara untuk opsi A dan C ini bersifat dangkal, B dan E ini tidak menunjukkan refleksi sejati ya. Makanya langsung kita tandai nih B dan E. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ke-6 Bapak Ibu ya, masih tentang kepribadian. Dalam proses pembelajaran, Pak Reza lebih banyak memberikan pertanyaan terbuka, memberi waktu siswa berpikir, kemudian menyesuaikan kegiatan dengan minat, serta kebutuhan belajar siswa. Ia percaya bahwa peran guru adalah sebagai fasilitator. Tindakan Pak Reza ini menunjukkan bahwa apa? Apakah A, menyediakan variasi metode agar pembelajaran tidak membosankan, ya. Kemudian B, menerapkan strategi pembelajaran tematik sesuai kurikulum. Yang C, memberikan keleluasan penuh kepada siswa dalam belajar. Yang D, membiasakan diri menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Atau yang E, menghindari dominasi guru dalam kelas demi keadilan. Oke ya. Kita cek langsung saja jawabannya Bapak Ibu adalah yang D ya. Nah, ini. Membiasakan diri menempatkan peserta didik. Ini sesuai dengan indikatornya nih. Jadi menempatkan atau memposisikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran gitu ya. Kita lihat pembahasannya. Nah, Pak Reja ini Bapak Ibu, sesuai dengan konteks soalnya, memperlakukan siswa sebagai subjek utama pembelajaran dengan memberi ruang, eksplorasi, kemudian waktu berpikir ya, dan juga penyesuaian aktivitas gitu. Nah, ini tentu menunjukkan orientasi pembelajaran yang berpihak pada murid atau peserta didik, sesuai dengan kompetensi kepribadian guru. Nah, sementara untuk opsi A dan B ini, Bapak Ibu, yang dua ini, tidak salah tetapi kurang menekankan makna berpusat pada murid ya, untuk ini yang dua ini nih. Lalu yang C dan E ini kurang tepat karena pembelajaran tetap membutuhkan arahan dari guru ya. Gitu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ke soal berikutnya, soal 7 ya. Nah, soal 7 ini berkaitan dengan komponen sosial Bapak Ibu. Ya, komponen sosial. Namun sebelumnya kita cek dulu nih indikatornya ya, indikator untuk komponen sosial. Ada 3 indikator Bapak Ibu kaitannya dengan materi ataupun komponen sosial ini.
Yang pertama, indikator pertama berkolaborasi untuk peningkatan pelajaran. Oke, ini kata kuncinya berkolaborasi, Bapak Ibu. Lalu indikator keduanya melibatkan orang tua. Nah, ini pelibatan orang tua dan masyarakat dalam pembelajaran. Ini yang menjadi catatannya juga. Lalu indikator ketiganya melibatkan diri dalam organisasi profesi dan jejaring profesional gitu ya. PGRI misalnya atau KKG, MGMK, MGMP atau yang lainnya Bapak Ibu. Baik, kita langsung ke pembahasan soalnya. Ini soal ketujuh Bapak Ibu tentang sosial ya. Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, Pak Bimo mengajak guru-guru satu rumpun mata pelajaran untuk mengadakan kegiatan listen study secara rutin. Mereka saling mengobservasi praktik mengajar, kemudian memberi masukan dan juga menyusun rencana pembelajaran bersama. Nah, tindakan Pak Bimo ini menunjukkan bahwa apa? Apakah A melaksanakan supervisi kelas secara internal? Supervisi ini bukan supervisi Bapak Ibu ya. Kemudian yang B mencoba membentuk komunitas guru untuk melengkapi laporan. Apakah hanya sebagai formalitas ini berarti ya. Kemudian yang C berkolaborasi secara profesional untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Ini ada kata kunci di sini, kolaborasi Bapak Ibu ya. Lalu yang D menunjukkan peran sebagai guru senior di sekolah, ini juga enggak. Yang E membantu guru lain yang kurang percaya diri dalam mengajar. Kita langsung cek jawabannya adalah yang C ya. Ini kata kuncinya adalah berkolaborasi Bapak Ibu untuk meningkatkan mutu pelajaran. Kalau yang lain sebetulnya ini sudah bisa langsung kita eliminasi, kayak yang pertama ini kan supervisi, ini bukan supervisi. Lalu membentuk komunitas untuk melengkapi laporan, berarti kan hanya formalitas juga enggak ya Bapak Ibu ya. Kemudian sebagai guru senior juga enggak gitu ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita cek saja pembahasan. Nah, kegiatan listen study ini Bapak Ibu yang dilakukan oleh siapa ini? Pak Bimo ya. Oleh Pak Bimo ini yang melibatkan diskusi dan juga observasi antar guru, ini mencerminkan adanya kolaborasi profesional demi peningkatan mutu pembelajaran gitu ya ini. Jadi ini kata kuncinya nih Bapak Ibu untuk indikator pertama pada komponen sosial. Nah, untuk opsi yang A ini terlalu menekankan peran supervisi, lalu B dan D berorientasi administratif ya dan posisi, lalu yang E-nya hanya berfokus pada dukungan personal bukan peningkatan bersama gitu. Baik, kita lanjut ke soal 8, masih tentang komponen sosial. Bu Wina mengundang orang tua murid untuk menjadi narasumber pada kelas tematik tentang pekerjaan. Nah, ini pelibatan orang tua Bapak Ibu ya dalam kegiatan pembelajaran. Ia juga mengajak beberapa tokoh masyarakat setempat untuk mengisi sesi inspirasi tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam profesi mereka. Nah, tindakan Bu Wina ini mencerminkan bahwa apa nih ya? Mencerminkan apa? Apakah A, mengisi kekurangan narasumber profesional di sekolah, atau B, melibatkan orang tua dan masyarakat untuk memperkaya pengalaman belajar siswa? Lalu yang C, mengalihkan peran guru dalam proses pembelajaran. Lalu yang D, meningkatkan eksistensi sekolah di mata lingkungan. Yang E, menghindari penggunaan buku teks yang membosankan. Baik, kita langsung cek jawabannya adalah yang B, Bapak Ibu ya. Melibatkan orang tua dan masyarakat. Jadi ini pelibatan ya. Mencerminkan bahwa Bu Ina ini melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan pembelajaran ya. Jadi ya kata kuncinya ini nih, melibatkan atau pelibatan orang tua dan masyarakat. Baik, kita cek pembahasannya Bapak Ibu biar lebih jelas. Nah, Bu Wina menjalin kemitraan pembelajaran ya, yang melibatkan orang tua dan juga masyarakat sebagai sumber belajar yang kontekstual. Ini mencerminkan kompetensi sosial guru Bapak Ibu dalam memperluas ruang belajar. Nah, untuk opsi yang lain seperti A, C, dan E ini menyimpang dari nilai kemitraan ya, A, C, E ini. Kemudian yang D lebih menekankan citra sekolah bukan pembelajaran siswa. Oke, baik. Kita lanjut ke soal 9 Bapak Ibu. Masih tentang komponen sosial ya. Bu Nani aktif menjadi anggota MGMP dan rutin membagikan modul ajarnya di forum diskusi daring MGMP. Ia juga mengikuti pelatihan nasional yang diselenggarakan organisasi profesi dan menerapkan hasilnya di kelas. Tindakan Bu Nani ini menunjukkan bahwa apa nih ya? Mencerminkan apa gitu? Apakah mencari sertifikat untuk melengkapi angka kredit? Ya, hanya sekedar mencari sertifikat sepertinya bukan gitu ya. Apakah yang B menjalin kerjasama untuk mempercepat kenaikan pangkat? Nah, ini juga terlalu ini ya, fokusnya terlalu ke pangkat. Kemudian yang C terlibat dalam organisasi profesi dan jejaring guru untuk pengembangan diri dan peningkatan pelajaran. Nah, ini lebih bagus nih Bapak Ibu ya dari apa redaksinya gitu ya. Kemudian yang D mempersiapkan diri mengikuti seleksi pengawas sekolah atau yang E mengikuti forum karena tuntutan administrasi sekolah. Baik. Kita langsung cek jawabannya adalah yang C. Ini jelas ya Bapak Ibu. Jadi Bu Nani ini tindakan yang dilakukan Bu Nani ini menunjukkan bahwa ia terlibat dalam organisasi profesi dan juga jejaring guru. Kita lihat pembahasannya. Nah, sikap saling memberi dan menerima masukan dengan cara santun, kemudian menunjukkan interaksi sosial yang sehat antar guru, ini bagian penting dari kompetensi
sosial guru Bapak Ibu ya. Jadi memberi, menerima masukan secara santun. Kemudian termasuk ya interaksi sosial. Nah, sementara untuk opsi A dan E ini terlalu teknis ya. Sementara C dan D berorientasinya pada pengaruh, bukan komunikasi dua arah yang mendukung begitu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal 10. Nah, soal 10 ini berkaitan dengan profesional Bapak Ibu ya, komponen profesional. Nah, sehingga kita akan lihat dulu nih indikatornya ya. Ini ada 3 juga untuk indikatornya. Yang pertama, menggunakan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya untuk merancang tujuan dan pengorganisasian materi. Selanjutnya untuk indikator kedua, menentukan karakteristik peserta didik yang mempengaruhi cara belajar. Selanjutnya yang ketiganya, indikator ketiganya merancang pembelajaran berbasis kurikulum secara efektif. Ini 3 indikator yang ada pada komponen profesional ya. Kita masuk ke pembahasan soal ke-10 ya, berkaitan dengan komponen profesional. Bu Erna mengajar materi gaya gesek dengan menugaskan siswa mengamati permukaan berbeda, ubin, kayu, karpet, sambil mendorong benda yang sama. Ia lalu meminta siswa menyimpulkan hubungan ya, antara gaya dan juga permukaan benda. Nah, pendekatan Bu Erna ini menunjukkan bahwa apa nih? Apakah yang A meningkatkan minat belajar dengan alat bantu eksperimen, atau B menghindari penjelasan teori yang sulit dipahami siswa? Ini kurang pas Bapak Ibu ya, ini bisa langsung dieliminasi. Yang C menggunakan konten dan strategi pengajaran yang tepat untuk mengembangkan pemahaman konsep. Oke, di sini ada konten dan strategi ya, sesuai dengan indikator tadi, indikator pertama. Lalu mengganti pembelajaran abstrak dengan permainan, atau E mengajarkan prosedur praktikum sesuai buku teks. Kita cek jawabannya adalah yang C, betul saja Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah yang C. Di sini ada kata kunci konten dan juga strategi pengajaran. Kita lihat pembahasannya. Bu Erna ini menggabungkan pemahaman konsep ya, konsep gaya gesek dengan metode eksperimen yang kontekstual. Ini mencerminkan adanya pemanfaatan ini Bapak Ibu ya, konten dan juga strategi. Ini kuncinya nih, kata kuncinya Bapak Ibu. Nah, untuk menyusun materi yang bermakna. Sementara untuk opsi yang lain A dan B ini kurang menunjukkan pengembangan pemahaman konsep ya. Lalu opsi D dan E ini tidak relevan secara strategi pedagogisnya gitu. Baik, kita lanjut ke soal 11 tentang profesional juga. Pak Ardi mengajar di kelas inklusi, ya, kelas inklusi. Ia menyiapkan materi visual untuk siswa tunarungu, instruksi verbal perlahan untuk siswa lamban belajar, dan simulasi peran untuk siswa aktif. Nah, jadi dikelompokkan nih Bapak Ibu ya, untuk tunarungu, kemudian untuk yang lamban belajar, dan untuk yang aktif. Nah, tindakan Pak Ardi ini mencerminkan apa? Apakah upaya meratakan prestasi seluruh siswa? B. Penyesuaian strategi pembelajaran dengan karakteristik belajar peserta didik. C-nya penggunaan metode aktif agar siswa tidak bosan. Yang D, penerapan pengajaran individual untuk mempercepat pemahaman. Atau E, strategi penyederhanaan materi secara umum. Yang mana Bapak Ibu? Kita cek jawabannya. Nah, jawabannya adalah yang B ya, penyesuaian strategi pembelajaran dengan karakteristik belajar peserta didik. Ini prinsip diferensiasi Bapak Ibu ya. Prinsip diferensiasi. Kita lihat pembahasannya. Nah, Pak Ardi ini Bapak Ibu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan juga karakter peserta didik. Nah, ini mencerminkan kepekaan profesional yang dilakukan oleh Pak Ardi ya terhadap keberagaman siswa gitu ya. Kepekaan profesional. Nah, untuk opsi A dan E ini terlalu menyamaratakan, dan ini kan mesti dihindari ya, menyamaratakan peserta didik. Lalu opsi C dan D hanya menekankan metode bukan karakter peserta didik. Oke, baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal ke-12. Ini soal terakhir Bapak Ibu ya. Sesuai dengan indikator profesional. Baik, dalam menyusun modul ajar tema energi alternatif, Bu Lestari merumuskan tujuan pembelajaran yang mencakup menggali sumber energi lokal di sekitar siswa. Lalu yang keduanya menjelaskan dampaknya terhadap lingkungan. Lalu yang ketiganya merancang poster kampanye hemat energi. Nah, rancangan ini menunjukkan bahwa Bu Lestari apa nih? Apakah membuat pembelajaran berbasis proyek untuk penilaian sumatif, atau B, menyusun tujuan belajar berdasarkan cara menyampaikan materi, atau C, mengorganisasi materi berdasarkan konten dan tahapan berpikir siswa, atau D, memusatkan pembelajaran pada praktik tanpa konsep. Lalu yang E, menggunakan strategi acak untuk memotivasi siswa. Kalau ini yang tanpa konsep ini mesti dieliminasi dulu Bapak Ibu ya. Ini udah jelas nggak sesuai gitu ya. Baik, kita langsung saja cek jawabannya adalah yang C Bapak Ibu. Jadi yang dilakukan oleh Bu Lestari ini menunjukkan bahwa mengorganisasi materi ini berdasarkan konten dan juga tahapan berpikir siswa. Makanya kan diurutkan gitu ya, mulai dari apa tadi? Menggali sumber energi, menjelaskan, dan juga merancang poster. Ini adalah tahapan berpikir siswa. Yang pasti ini nih materi berdasarkan konten Bapak Ibu ya.
Kita cek saja di sini pembahasannya biar lebih jelas. Nah, Bu Lestari ini merancang pembelajaran yang tersusun logis ya, Bapak Ibu, tersusun logis. Mulai dari eksplorasi, eksplorasi ini berarti ini Bapak Ibu, menggali sumber energi lokal ya, mengeksplor. Lalu pemahaman, ya pemahaman ini menjelaskan dampaknya, pemahaman nih. Kemudian aksi, aksi itu berarti merancang atau membuat. Nah, ini mencerminkan kemampuan mengorganisasi materi berdasarkan konten dan juga tahapan berpikir begitu ya. Nah, sementara untuk opsi A dan B, ini tidak menekankan penyusunan materi secara runtut. Opsi D dan E ini menyimpang dari prinsip perancangan yang sistematis. Nah, itu Bapak Ibu pembahasan soal ya, pembahasan soal mengacu pada kisi-kisi terbaru UTBK atau UP ya, uji pengetahuan pada UKPPG guru tertentu tahun 2025. Jika ada saran, ada masukan, ada koreksi juga silakan untuk Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar ya. Lalu jika memang video ini bermanfaat, juga silakan untuk di-share, dibagi ke teman-teman guru yang lain yang juga sedang mengikuti PPG di tahun 2025 ini. Semoga PPG pelaksanaan PPG yang Bapak Ibu ikuti saat ini di tahun 2025 ini senantiasa diberikan kelancaran Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu semua bisa lulus PPG di tahun 2025. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton, yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.